Ayu Ting Ting dan keluarga ucap syukur usai Ayu sembuh dari sakit. Jika pasangan Meisya Siregar dan Bibi Romeo melewati malam nisfu Sya'ban di Masjid Al-Aqsa, pedangdut Ayu Ting Ting dan keluarga justru menggelar doa bersama di malam nisfu Sya'ban di rumah. Karena kebetulan kedua orang tua Ayu baru pulang dari ibadah umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah berada di tanah air setelah pulang umroh. Kebetulan malam nisfu Sya'ban banget sampai di rumah, berarti keluarga kita adain nisfu di rumah. Mudah-mudahan mohon doanya biar lancar, ya kisuk, semuanya sehat, panjang umur pastinya, keluarga semuanya bisa sehat semua, panjang umur. Kita membacakan suratul Yasin. Yang pertama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan sehat, panjang umur. Ya insya Allah bentar lagi akan mendapat calon suami. Kita diberikan kemudahan, kelancaran. Allah Subhanahu wa taala. Menurut ayah Ayu, Abdul Razak, doa bersama itu bertujuan agar rencana pernikahan Ayu dan Leto Muhammad Fardana yang akan berlangsung tahun ini berjalan lancar. Sekaligus bentuk rasa syukur ayah dan ibu atas kesehatan Ayu. Seperti diketahui, belum lama ini kesehatan Ayu sempat drop akibat tekanan darahnya yang sangat rendah. Ada tahu nyanyi suara lambung juga. Emang kecil ya? Enggak Lemas. Lu tenang apa? Ini gue tenang. Tarik napas. Tahu Ayu sakit, calon ibu mertua Ayu dan adik iparnya langsung menjenguk Ayu yang terbaring lemah di kamarnya. Kunjungan calon ibu mertua dan adik ipar tunangannya itu membuat kondisi Ayu cepat pulih. Kini pelantun tembang alamat palsu itu sudah bisa beraktivitas kembali, bahkan mengantar Syifa adiknya untuk USG ke rumah sakit. Dan betapa bahagianya Ayu juga ayah dan ibu saat mengetahui janin dalam kandungan Syifa berjenis kelamin laki-laki. Ini Siva nih. Ini dokter, bisa dong. Ini aku loh yang pegang kamera. Masya Allah, udah kelihatan aku. Bener dong. Tadi ya. Oh my god. Keinginan ibu. Menerima tahta. Hidup lagi capek-capeknya, ada aja candaan receh para bocil. Bocil cap-cip-cup kembang kuncup. Si bocil anak SD ini emang banyak akalnya. Mungkin bundanya juga udah capek kali ya, ngajarin si adek ngitung pakai jari nggak ngerti-ngerti. Alhasil jadi gini deh, gunain kancing baju sambil cap-cip-cup. Do ba 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 do do ba do 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 a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba. Unik sih, lucu ya, tanpa memikir otak. Nah, coba dah hitung 1, 2, 3, 4, 5 misalkan gitu kan ya. Itu sangat unik, sangat lucu sih. Ya namanya anak-anak ya, mungkin kan pikirannya belum belum bisa mengerti. Nggak ada ember, bak motor pun jadi. Kalau lagi sama ayah, pasti ada aja momen seru buat nyenengin anaknya. Ada aja ide yang kadang sampai di luar nalar. Seperti ayah yang satu ini. Entah karena nggak ada ember di rumah atau gimana, bagasi motor pun dibuat untuk tempat berendam si kecil. Lihat deh tuh sambil main bebek-bebekan. Mana adiknya happy banget lagi. Ma, anakmu nih main air di bak motor. Si bapak, si paling ide, anak dimasukin kantong kresek. Nggak habis thinking deh lihat kelakuan random suami kalau lagi ngomong bayi.
Seperti si bapak yang ngajak main si adek. Karena mau pulang hujan dan biar gak kehujanan, si bapak jadilah bawa adek pakai kantong kresek. Aduh pak, itu anak sendiri loh. Nah itu dia tuh. Mana dedenya? Hujan-hujan nih. Mana dedenya? Astagfirullahaladzim. Biar gak hujan. Malah ditaruh di plastik. Coba lihat. Ya. Biar gak hujanan ya. Lagi bukan yang mau payung sih, gak jelas banget jadi orang. Reaksi anak-anak Nia Ramadhani lihat akting Mama Nia. Pola tingkah ketiga anak Nia Ramadhani dan Arti Bakri, Mikaela, Magika, dan Mainaka bikin heboh kalau mereka iseng nobar sinetron Mama Nia zaman remaja. Reaksi ketiganya terheran-heran sama akting Mama Nia. Sampai-sampai mereka nggak percaya kalau itu Mama Nia bukan si... Nah, itu dulu makmu artis sinetron loh. Bukan, Mama tuh nggak jadi yang peran utama banget. Dulu masih ngerintis. Nih, yang harus dicontoh yang ini nih. Topi merahnya begitu. Dulu tuh gue ngerasa bagus banget loh. Kenapa sih kayak gitu kalian? Keikhlasan istri seluas samudra. Kebaikan hati istri bikin mewek. Gak ada yang bisa melawan ikhlasnya hati istri yang izinkan sang suami berbagi cinta pada wanita lain. Nah, pria yang satu ini beruntungnya bisa mendapatkan istri luar biasa, menerima lapang dada ketika akan dimadu. Bukan hanya sekedar ikhlas, wanita ini bahkan turut serta mendekor pelaminan suaminya untuk akad nikah dengan wanita lain. Emang benar ya kata pepatah, ikhlas is another level of love. Salut banget sih buat mbaknya bisa ngedekor buat nikahan suaminya. Ya buat mbaknya, buat istri pertama yang bisa kuat banget bikinin acara pernikahan suaminya. Udah gitu pakai foto bertiga lagi. Nikta Gina cosplay jadi Neng Kunti. Pasangan Nikta Gina dan Rizky Kinos dikenal sebagai suami istri yang absurd. Selalu ada aja konten menghibur yang mereka buat seperti yang satu ini. Disuruh suami ke warung dekat rumah, Nikta diprotes Kinos lantaran penampilan Nikta yang kurang kinclong. Gak pakai babi bu, Nikta masuk kamar dan langsung rubah penampilan. Mau mana lu? Mau ke minimarket sebentar. Oh ya walaupun dekat tapi ya mau tacap-tacap sama dandan tipis lah supaya putih dikit sama seger gitu enak melihatnya. Beberapa saat kemudian. Ayo mas. Nah innalillahi. Tadi kamu yang bilang sendiri katanya aku suruh dandan biar mukanya lebih putih, biar segar. Aku udah pakai nuansa jeruk begini. Nah begini konsepnya. Ah udahlah cepetan ayo. Mana? Kamu ini dulu kan aku ada kebutuhan. Mau. Kenapa kau malah cosplay jadi Neng Kunti? Segala semua muka kena bedak. Itu mah bukan putih tapi pucet. Aduh bu. Baru aja nikah, istri udah diajak bulan madu goes ke Mekah. Menikah dan berbulan madu romantis biasanya dilakukan di pasangan yang baru saja menikah. Tapi berbeda dengan pasangan pengantin baru ini. Karena keduanya hobi backpacker, pasangan suami istri ini malah bulan madu goes ke Mekah. Jarak yang akan mereka tempuh nantinya memakan waktu selama 18 bulan.
Wah, salut ya dengan ide mereka. Semoga menginspirasi banyak orang. Agak lain, pengantin ijab kabul di atas motor trail. Saking hobinya masih muda trek-trekan, sang calon mempelai pria gelar ijab kabul yang membuat netizen melongo nih, yakni di atas motor trail. Ketika sedang prosesi akad nikah, pengantin dan penghulu sama-sama di atas motor trail. Dibayar tunai, saya terima nikah dan kawinnya Widiani Putri Saban untuk saya sendiri dengan barang tersebut tunai. Saksi-saksi. Wedding dream orang kan beda-beda ya. Mungkin itu sensasi yang pengen dirasakan oleh pasangan suami istri itu gitu loh. Memang seperti itu pengennya, kan orang beda-beda gitu loh. Ada yang pengen mungkin menikahnya di atas kapal laut, ada yang pengen juga menikahnya di Madinah. Maka itu salah satu itu tipe-tipe impian orang. Ya berdoa tuh cuma ya Allah makasih ya, maksudnya akhirnya sesuatu yang nggak mungkin tuh ternyata jadi mungkin. Kayak nggak percaya aja gitu ya. Cerita haru Meisya Siregar dan Baby Romeo berkunjung ke Al-Aqsa. Pasangan Meisya Siregar dan Baby Romeo belum lama ini berhasil mengunjungi Masjid Al-Aqsa yang ada di kota Yerusalem, Palestina. Tak mudah bagi Meisya dan Baby untuk bisa masuk ke sana, mengingat konflik yang terjadi di jalur Gaza. Namun dengan tekad kuat dan izin Allah, mereka bisa menembus Palestina dan melihat langsung keindahan Masjid Al-Aqsa yang selama ini hanya bisa mereka lihat dari foto dan YouTube. Alhamdulillah, jadi benar-benar udah tuh mewek sejadi-jadinya, nangis kayak mimpi mas. Kita selama ini ngeliat gambar salah satunya Dome of Rock dengan kubah goldnya, dengan Masjid Kibli dengan kubah abu-abunya itu cuma di internet, cuma di YouTube. Ini di depan mata gitu loh, nggak ada satupun yang nggak nangis. Iya berdoa tuh cuma ya Allah makasih ya, maksudnya akhirnya sesuatu yang nggak mungkin tuh ternyata jadi mungkin. Kayak nggak percaya aja gitu, ya Allah, ya aku sujud di sini gitu. Wajar jika Meisya dan Baby menangis haru saat menginjakkan kaki di Masjid Al-Aqsa. Perjalanan mereka untuk bisa masuk ke sana merupakan perjuangan yang patut disyukuri. Karena selain harus melewati rute yang sulit, mereka juga bisa melewati malam nisfu Sya'ban dengan beribadah di masjid yang jadi kiblat pertama umat muslim tersebut. Begitu kita nyampe di Palestina, itu ada dua skenario. Kita akan ke Makom Ibrahim, ke Hebron. Tapi kalau nggak keburu kita langsung ke Masjidil Aqsa. Ternyata akhirnya kita skip. Kita nggak jadi ke Hebron karena Hebron ditutup. Jadi kita akan buru-buru sekali. Kita akan lari ngebut jalan ke Masjidil Aqsa itu mas, bisa 20 menit jalan kaki. Jauh karena masuknya gang. Old City, dan akhirnya kita nyampe waktu maghrib dan kita dapat malam nisfu Sya'ban. Masya Allah. Meisya menuturkan, setiap masuk ke kawasan Masjid Al-Aqsa, ia dan suami harus melewati pemeriksaan yang ketat dari tentara Israel yang selalu menjaga setiap pintu masuk kawasan tersebut. Meisya sempat mengalami kejadian yang kurang mengenakan ketika berhadapan dengan tentara Zionis. Di sana tuh kalau kita ngomongin Al-Aqsa doang tuh sebenarnya tentram ya mas. Maksudnya kita bisa ibadah nikmat, alhamdulillah bolak-balik. Cuma punya pengalaman gak enak satu kali ya disita permen. Mereka gak mau kita ngasih sesuatu untuk anak-anak Palestina. Jadi ngebahagiain orang Palestina mereka gak mau. Selain beribadah dan memuliakan Masjid Al-Aqsa, salah satu tujuan Meisya dan Baby di sana adalah bisa bertemu dengan orang-orang Palestina yang memang sangat mengharapkan kedatangan para turis seperti Meisya dan Baby. Jadi mereka bilang, kamu harus ajak semua teman-teman kamu ke sini. Kita senang. Masjidil Aqsa sepi. Kalau Masjidil Aqsa rame itu mas, impactnya tuh kemana-mana. Bukannya hanya memuliakan Masjidil Aqsa, tetapi kita juga mengaktifkan pedagang-pedagang yang kesepian. Mereka tuh bergantung hidupnya tuh sama pendatang. Kayak kita,